Teman-teman, ini saya ngevlog lagi ya. Barangkali hal sepele ini bisa membantu teman-teman buat mengatasi masalah spare part BMW yang mungkin di tempat teman-teman itu agak kesulitan nyarinya ya. Jadi permasalahannya di rem belakang, teman-teman. Rem belakangnya 36, kebetulan selang remnya itu mampet, teman-teman ya. Jadi selang rem fleksibelnya itu mampet. Nah, ini selang remnya. Nah, ini selang remnya mampet, tidak bisa ngalirin oli atau minyak rem lagi, teman-teman. Jadi buat nyari part ini kan lumayan agak susah ya, kalau di kampung-kampung atau di luar Pulau Jawa, atau bahkan di Pulau Jawa sendiri agak sulit karena memang partnya agak susah dan semua toko nggak akan menyetok ya. Jadi di video ini saya coba untuk mengakali atau nyari substitusi ya buat permasalahan di selang rem tersebut, karena kondisi mobilnya tua, akhirnya selang rem itu butuh peremajaan. Nah, jadi saya gunakan selang rem fleksibel untuk mobil Mitsubishi PS100 atau PS125. Nah, ini ya, ini contoh selang remnya. Ini seperti ini, ada kabel per spiral yang melilit di selang remnya. Beda dengan BMW yang dia pendek segini, teman-teman. Dari sini ke sini, nanti di tengah ini sambung selang besi. Nah, kalau yang kita persamaan dari ujung sampai ujung ketemu kaliper itu, nah itu ketemu kaliper itu fleksibel ya, teman-teman. Jadi tetap aman karena dia fleksibel, karena ini kan nanti goyang ya, teman-teman ya, naik turun supaya bisa fleksibel. Nah, ini saya coba share buat teman-teman. Nah, ini seperti ini cara pemasangannya, teman-teman. Nah, ini untuk part numbernya, barangkali teman-teman yang nyari. Nah, ini kode part numbernya, silahkan di pause aja buat nyatet part numbernya. Nah, tapi ini juga tidak PNP ya, teman-teman. Nah, ini itu buat yang belakang ya. Jadi carinya yang buat yang belakang, karena yang depan itu pendek, teman-teman. Jadi yang lebih cocok itu yang belakang buat kaliper rem PS125 atau PS100 yang belakang Mitsubishi. Nah, ini tidak PNP, walaupun panjangnya sama, gerak kulirnya sama, tapi ini nggak PNP. Apa sih yang membuat ini tidak PNP? Untuk yang di kaliper ini PNP, teman-teman ya. Tinggal masukkan aja jeratnya, ulirnya sama, tinggal kencangkan sama. Nah, untuk yang di sambungan ini, teman-teman, yang tidak PNP. Kenapa tidak PNP? Karena untuk yang di sambungan ini yang di antara selang besi dan selang fleksibelnya itu, untuk yang di dalam ini, yang di dalam perempuannya itu ada tonjolan ya. Ada tonjolan, jadi nanti akan nabrak ke pipa selang rem ini ya. Cara ngakalinya apa? Dibor aja, teman-teman, dibuang. Yang tonjolan yang di dalamnya itu dibuang, dibor supaya ini bisa masuk ke dalam. Nah, aman nggak? Aman, teman-teman. Saya udah pernah pakai di mobil BMW saya yang terdahulu, udah sekian lama, hampir 5 tahun ya. Udah lebih 5 tahun, bahkan hampir 7 tahun. Itu aman, belum rusak, belum bocor. Nah, ini harganya murah. Antara di online shop paling cuma 30.000 sampai 50.000. Kalau di toko-toko offline mungkin 70, 75 sampai 100. Tapi nyarinya, teman-teman, mudah gitu. Untuk yang depan juga sama, teman-teman. Buat yang depan sama persis. Saya juga dulu di E36 yang permasalahan di selang rem juga sama. Kebetulan yang mobil yang dulu itu yang di depan yang bermasalah. Saya ganti pakai yang ini juga sama persis plug PNP, cuma tinggal ngubah ini sedikit aja. Tinggal kita bor, buang tonjolannya, beres. Jadi itu aja ya, teman-teman, biar buat teman-teman
kesulitan mengatasi permasalahan rem yang lumayan kalau kita nyari, atau mungkin agak kesulitan nyarinya ya, bukan karena budget, kadang-kadang karena nggak ada di sebuah toko, apalagi di luar daerah. Mungkin bisa langsung order ke sini, tapi lumayan butuh waktu yang lama dan harganya juga lumayan. Jadi itu aja, terima kasih udah nonton. Jangan lupa komen, like, dan subscribe teman-teman, biar channelnya bisa berkembang dan semangat untuk nge-share ilmu-ilmu yang sedikit ini ya teman-teman. Terima kasih.